Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy di Kioscom Channel. Jadi hari ini saya kedatangan laptop multifungsi. Jadi apapun pekerjaan itu bisa dilakukan dengan laptop ini, bro. Mulai dari coding, gaming di game-game AAA lo ya, bukan gaming biasa. Terus habis itu untuk editing video, untuk AI, untuk gambar, untuk akurasi warna, Photoshop dan lain-lain, itu bisa semua dilakukan di laptop ini, bro. Jadi laptop yang seperti gini itu sekarang lagi tren, mulai dari desainnya dan prosesornya itu lagi tren. Kenapa kok tren? Karena memakai prosesor Ryzen 8000. Jadi prosesor ini tuh memang fungsinya untuk melibas semua pekerjaan. Disematkan di laptop jadi laptop multifungsi, bro. Ini adalah Lenovo Yoga 7 2-in-1 dan memakai prosesor Ryzen 8000 series. Check it out. Kalau namanya sudah Yoga, pasti bisa dilipat-lipat, bro. Adiknya namanya Flag. Nah, kalau untuk beratnya ini di 1 kilo sekian ya, bodinya ini full metal. Nih, terus habis gitu nggak ngecap ke tangan. Nggak ngecap, ini full metalnya oke lah ya. Terus ini ada logo Lenovo, ada Yoga. Kelihatan engselnya di bagian belakang seperti ini. Ada lubang-lubang pembuangan panas. Di bagian pantatnya ada lubang pembuangan panas, 2 di sini ya. Ini metal juga, bro ya. Metal. Terus kalau untuk bagian samping, nah di sini ada HDMI out, ada USB 4.0, ini Thunderbolt 40 GB per second, USB tipe C 3.2 Gen 2, sama ada audio. Terus kalau yang di sebelah sini ada tombol power. Enak ini, kalau tombol powernya terpisah itu tidak mengganggu keyboard, bro. Di sini ada micro SD dan ada USB tipe A 3.2 Gen 1. Kalau Yoga itu selalu bisa putar-putar seperti gini, bisa 180 derajat, bisa 360 derajat juga bisa. Nah, jadi posisinya bisa mau ngetik gini pakai layar di sini kayak gini, bro, meraba seperti gini, atau nah kayak gini kamu bisa buka pen, misalkan sebentar, pen. Nah, ini otomatis keyboardnya akan keluar, bro. Cuma dia nggak ada pensilnya ya. Oh, kayak gini nih, gambar-gambar presentasi atau gambar 3D kamu putar-putar juga bisa. Atau standar model seperti gini, bro. Lah, kayak gini standarnya. Oke, bagian ujungnya ini nggak terlalu kaku ya, karena bentuknya oval ketemu sama oval. Ini bodinya lebih lebar sedikit daripada layarnya. Ini kelihatan perbedaannya ya. Jadi kelihatan kayak elegan karena oval ini. Bodi dalamnya metal, di sini ada lubang-lubang untuk speaker, posisi keyboardnya masuk ke dalam, cuma tidak terlalu masuk. Jadi kalau kamu pasang keyboard protector, lama-kelamaan pasti akan nempel ke layar. Bentuk layout tombolnya, ya semua Lenovo bentuknya seperti ini. Udah backlit warna putih, cuma dia di samping seperti gini. Nah, kalau gini nggak kelihatan sama sekali, tombol power terpisah, ada di samping sebelah sini. Jadi pada waktu keyboard rusak tidak mengganggu tombol power. Kalau untuk feel-nya itu seperti ini, bro. Kamu bisa dengerin. Ya, sama semua lah feel-nya Lenovo ya, seperti ini. Oke, terus habis gitu untuk trackpad-nya ini dari metal juga. Jadi klik kanan, klik kirinya pasti bunyi. Nah, kayak gitu. Dolby Atmos Vision, AMD, sama fitur-fitur dari Lenovo Yoga, ada logo Lenovo. Jadi logonya ada 1, ada 2, ada 3. Ini Yoga, Lenovo. Banyak banget ya logonya ya. Oke, kalau untuk layarnya ini di 14 inci, terus 178 derajat view angle, ini glare. Nah, mantul-mantul kayak kaca gini ya. Jadi tangan saya jelas banget di pantulan layar, bro ya. Terus resolusinya di 1920 kali 1200 ya, Full HD plus dikit lah. 1080 naik ke 1260 Hz, sudah pakai panel OLED. Makanya gelapnya kelihatan mantap ya. Begitu posisi warna hitam ketemu frame hitam, kelihatannya seolah-olah kayak tidak ada border sama sekali. Nah, kayak gini nih, bro. Terus kalau untuk kualitas warnanya,
99,9% sRGB, 94,2 Adobe RGB, 99,6 DCI-P3, di atas 90%. Bahkan gamut volumenya itu bisa tembus di atas 100%, 172% sRGB, 118% Adobe RGB, dan 122% DCI-P3. Ini bagus banget untuk color akurasinya, dan 92% NTSC. Terus kalau untuk white point ya, white point itu semakin ke kanan atau melebihi 6500 Kelvin itu cenderung ke warna biru, kalau ke kiri 6500 Kelvin ke bawah itu cenderung ke warna kuning. Ini posisinya di tengah-tengah, jadi tidak terlalu biru dan tidak terlalu kuning di 6423 Kelvin. Oke banget ya. Kalau untuk kecerahan ini menurut saya kurang di 277 nits atau kandela per meter persegi dengan kualitas warna yang ciamik soro dan OLED. Tapi nitsnya 277 itu nanggung banget, harusnya di 350 atau sekalian 400, kayak iPhone gitu loh, kualitas warnanya bagus dan terang, jadi puas kita menikmati akurasi warna yang bagus dengan cahaya yang mantep bro. Oke, seperti gitu. Terus kalau untuk gamanya, gamma red itu ada di 2,06. Wah, ini kurang ini gamanya ya, nggak sampai ke 2,2, jadi 2,13 red. Gamma greennya cuma 2, gamma blue-nya 206. Jadi tidak stabil di 2,2. Kalau untuk dynamic contrast ratio, bukan statik ya, dynamic contrast ratio mengukur seberapa dalam warna gelapnya, hitamnya, dan mengukur seberapa terang warna putihnya itu di 100% brightness 1.288.970 banding 1 kontras rasio. Bidang gelap dan bidang terang. Semakin tinggi kontras rasio, gelapnya semakin mantap dan terangnya juga semakin mantap. Ditambah lagi layar OLED bro, ciamik soro. Terus kalau untuk delta E, nah ini benar-benar ngecek akurasi warna ya. Delta E di bawah 2 itu standar, di bawah 1 itu untuk profesional. Jadi targetnya itu harus di bawah 2. Ini di 0,95 untuk average-nya. Cuma di atas 2 itu ada warna hijau, coklat, tapi cuma sedikit sih bro. Average itu di bawah 1, di bawah 2-nya cuma sedikit ya. Bisa dibilang ini 80-90% akurasi warnanya bagus. Kita lihat bagian dalam, bodi metal tidak ada virtual dust, ada stiker pendingin. Dalamnya baterainya panjang banget di 4623 mAh, 71 Wh. Ini 2 speaker keluar ke lubang-lubang yang di bodi dalam bro ya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NVMe-nya hanya ada 1 slot. Ini NVMe Gen 4, kelihatan kontrolernya Phison. Untuk speednya seperti ini. Nah, terus kalau untuk ketahanan baterainya seperti ini juga. Nah, seperti gitu bro. Memorinya 16 GB DDR5 onboard tertanam 6400 mAh, jadi kamu nggak bisa upgrade lagi. Sistem pendinginannya oke. Nah, seperti ini, 2 pipa dilalukan melalui belakang ini bro. Belakang sama lubang sebelah sini ya. Lubang sampai sini sama belakang sini bro. Ini memakai Ryzen AI, Ryzen 8840HS. Jadi sudah ada NPU-nya. Cuma topsnya kurang tinggi. Untuk menjalankan Copilot itu minimal harus ada di 40 tops. Ini total prosesor performance di 38 tops. NPU-nya 16, performance-nya 16 bro. Zen 4, 8 core, 16 thread, jadi 1 core itu 2 thread, base clock-nya 3,3 up to 5,1 GHz. L3 charge-nya 16 MB, 28 watt untuk TDP default-nya ya. Terus ada EGB-nya di 780M, memiliki 12 core count di 2,7 GHz. Makanya kamu bisa menjalankan game AAA. Kalau saya cek dengan kompetitor yaitu Advent AI Gen, itu harga di bawah 10 juta, 9,6 kemarin saya jual di Tokopedia bro ya. Itu perbedaannya, dia lebih murah dan lebih tinggi spek prosesornya. 8845HS, kalau ini kan 8840HS. Sama-sama 8 core 16 thread, clock-nya juga sama, base clock-nya beda. Kalau yang 8845 itu 3,8 dibandingkan 3,1. Terus TDP-nya itu juga beda. Dia bisa sampai di 54 watt. Jadi kalau buat main game ya pasti kencangan yang 8845HS. Cuma ya sedikit banget bro ya. Yang paling penting adalah floating point bro. Jadi perintah per detik.
Jadi kok CPU ini memecahkan matematika dalam waktu 1 detik itu berapa giga, berapa jutaan perintah bisa diselesaikan dalam waktu 1 detik ya. Kalau 8845HS punyanya Advent AI di bawah 10 juta itu di 60,8 GOPS per detik. Kalau ini Lenovo ini di 52,8, selisih 8. Tapi 8 ini gede loh bro. Kalau dibandingkan dengan brand lokal Advent AI Gen di bawah 10 juta sama Lenovo sebenarnya nggak head to head. Tapi kalau secara spek sama-sama AMD prosesor ya masih bisa dibilang head to head ya. Di bawah 10 juta mendapatkan 8845, TDP-nya lebih tinggi, floating point-nya lebih tinggi, core rate-nya sama base clock-nya lebih tinggi. Kamu beli Lenovo 17 juta, lebih rendah daripada 8845, cuma kamu mendapatkan bonus layarnya OLED, terus flip dan touchscreen, RAM-nya sama DDR5, storage-nya juga sama 1 tera. Jadi menurut saya ini agak kemahalan dikit. Mungkin di angka 14 sampai 15 juta masih masuk akal lah ini bro. Karena ini brand global, bisa juga biaya promosinya itu gede banget bro, biaya marketingnya. Jadi di dalam sini itu ada HPP, ada profit, ada biaya marketing, mungkin seperti itu. Tapi ya tetap kemahalan bro. Oke, ini adalah kualitas webcam dari Lenovo Yoga 2-in-1. Oke bro, white-nya dapat, hijaunya juga dapat, ghostingnya minim, detailnya dari jauh seperti ini, kalau dari dekat seperti ini detailnya. Nah, oke sih menurut saya ini webcamnya Full HD, suara saya dari jauh seperti ini, kalau dari dekat seperti ini. Oke lah, kalau untuk kualitas audionya, karena pakai Dolby Vision Atmos, jadi detailnya dapat, kencengnya ya lumayan, treble-nya nggak pecah, middle-nya nggak pecah, bass-nya ya samar-samar tapi masih enak dinikmati bro. Kalau untuk panasnya, itu ada di sebelah sini sampai sebelah sini ya bro. Oh, ini panas banget loh ini. Ini di 52 derajat, ini udah panas ini bro, 50 udah panas. Pembuangannya hanya satu arah, di sebelah sini aja pembuangannya. Ah, itu kelihatan jos. Cuma sayang ya bro, di sini itu ASWD-nya terasa karena panasnya ASWD ini di 42 derajat. Jadi ASWD ini kadang nyelekit, apalagi kena posisi speakernya ini. Nah ini lumayan agak nyelekit sedikit gitu loh pada waktu kamu nge-game. Sekarang waktunya saya tes di beberapa game dan software benchmark gimana performa dari Lenovo Yoga 7 2-in-1 Ryzen 8840HS. Oke bro, sekarang saya coba di CPU profile untuk 3D Mark. Jadi ini adalah ngetes bagaimana prosesor ini mempunyai kesempatan untuk overclock. Nah, warna hijau itu adalah clock dari prosesor. Sisanya warna abu-abu ini masih ada kesempatan untuk overclock, tapi sedikit banget ya di 16 thread-nya. Jadi masih ada sedikit dan kamu bisa overclock ini bro. Oke, sekarang saya coba di Cinespan R23, skornya 9386. Itu prosesornya bisa sampai di 95,2 derajat untuk 100% ngecas CPU. Tapi sistem pendinginannya Xiaomi Sauro bro ya, karena tidak throttling sama sekali. Kalau untuk clock maksimumnya itu di 4,9 kurang sedikit lah. Hanya membutuhkan daya di 36 watt. Zaman sekarang itu prosesor irit-irit tapi kencang. Saya coba di VRAY Benchmark untuk kerja 100% CPU, ini lebih adem daripada Cinespan di 95,4, masih tidak throttling dan tidak warna merah, clocknya masih tetap 4,9, kurang sedikit, wattnya masih tetap. Karena untuk skornya di 5329. Sekarang saya coba di CPU Z, multi-core untuk benchmark, Ryzen 7 8840HS, skornya 595, beda tipis sama Ryzen 7 6800H di 581, 10 itu nggak terlalu ngefek lah menurut saya ya. Ini semuanya di bawahnya prosesor desktop, mulai dari 5600, 5700G, sampai ke 11600K untuk prosesor Intel bro.
Tapi di atasnya Intel Core i3 1215U untuk prosesor laptop. Kalau untuk PC Mark 10 itu skornya 7006, sebenarnya sudah nggak relevan ya laptop-laptop sekarang dites sama software PC Mark 10 ya, karena semua orang ngetes PC Mark 10 bro. Jadi saya ngetes juga PC Mark 10 karena ini termasuk tes model zaman lama ya. Rekomendasi untuk esensial, LP startup, welcome compressing, video banyak itu di 4.000 sekian, ini di 10.000. Jadi sudah di atas rekomendasi PC Mark. Productivity juga di atas rekomendasi PC Mark. Untuk digital content creator dari 3.000, ini 8.000 juga di atas rekomendasi PC Mark 10. PC Mark 10 harusnya update lebih berat lagi lah. Karena sekarang laptop-laptop sama PC-PC juga berat-berat bro. Saya itu ngetes AMD selalu bingung ya. Sekarang ini AMD sudah ada namanya NPU, Neural Processing Unit. Di dalam satu prosesor sudah ada 3 chip, NPU, CPU, dan GPU. Cuma masalahnya tidak keluar di Text Manager. Jadi kalau saya tes di Easy Diffusion, Stable Diffusion, software-software yang pakai AI, nggak ketahuan ini kerja CPU, GPU, atau NPU. Karena di Text Manager belum ada. Jadi tolong AMD segera rilis updatean, entah itu BIOS, entah itu Windows-nya, biar Text Manager untuk NPU-nya bisa keluar. Saya coba di Tekken 8, settingannya medium, facing off, di Full HD bro ya. Saya coba di practice. Ini saya pilih yang kiri, tentunya cewek. Kalau cowok ngapain? Tengkar cewek sama cewek bro, biar lebih keren. Saya pilih Xiaoyu sama Jun. Nah, kita tunggu loadingnya, memang agak lama sedikit karena ini termasuk game AAA yang berat banget. Dan game ini pertandingannya di World itu banyak bro. Jadi pertandingan dunia itu banyak banget. Agak lama, nah itu sempat nge-lag sedikit. Sistem pendinginannya tidak throttling ya. Untuk main game AAA mendapatkan 30 FPS. Ya 20-30 FPS lah, lumayan ini. Clocknya jalan di 1,7, total CPU 35%, 76 derajat untuk sistem pendinginan dari Lenovo ini. Membutuhkan daya benar-benar sangat irit di 19 watt. Kalau untuk panas dari GPU-nya 76 ya sama aja sih karena satu pendingin bro ya. GPU clock-nya di 1,5. Masih ada sisa sebenarnya. Ini cuma nggak dimaksimalkan bro. Hanya membutuhkan daya di 20 watt. Memakai VRAM nggak sampai 1 GB untuk memainkan Tekken 8. Tapi kamu bisa maksimalkan lagi nih bro. Saya coba di Spider-Man game AAA juga, ini di settingan high, tapi ray tracing-nya saya off-kan. Kalau saya on-kan, pasti akan drop jauh banget bro. Mendapatkan 30 FPS, hampir ke 40 FPS kalau untuk di bawah. Tapi kalau di atas gedung, saya yakin itu jebol ke 40 FPS bro. Clock-nya naik di hampir 2 GHz, 55% kerja CPU, 71 derajat. Irit banget di 20 watt, L3 charge-nya 1,9, tidak throttling sistem pendinginannya, GPU temperaturnya sama aja dengan prosesor. GPU-nya ini hanya membutuhkan daya cuma 20 watt. VRAM-nya 600 mega, sudah bisa main Spider-Man game AAA di Full HD. Settingan medium, bukan low. Jami ya. Saya coba di Cyberpunk, game AAA juga, ini juga tidak throttling, mendapatkan 23 FPS, clock-nya 1,4, 92% kerja CPU bro, 20 watt, VRAM-nya nggak sampai 1 GB untuk GPU-nya. Irit banget ya, 15 watt, 20 watt, buset, irit banget. Sistem pendinginannya tidak throttling, average-nya di 25 FPS dengan settingan medium custom di Full HD. Nah, seperti itu review dari Lenovo Yoga 7 2-in-1. Menurut saya dengan harga segitu cuma kemahalan bro ya. Kalau bisa 14-15 lah. Kalau untuk fitur yang lain, Ciamik Soro menjalankan game Ciamik Soro. Dipakai untuk AI ya oke. Jadi ini memang benar-benar laptop multifungsi. Cuma kalau untuk game AAA pingin ngejar di Ultra ya nggak bisa bro. Namanya aja multifungsi. Kalau pingin game ya kamu bisa beli Asus ROG, bisa beli Lenovo yang Log atau HP Victus yang benar-benar khusus untuk gaming. Saya Deddy Kristian di Kescom Channel, salam teknologi.